beribu. Kenapa, Dek? Ada ini Mas lagi anak-anak nyanyi diajakin recording. Recordingnya masalah apa? Kita ngomongin apa lagi nih? Kita bahas utang negara atau uang yang keluar untuk ngebiayai perawatan seseorang. Utang negara Atau biaya perawatan, biaya rumah sakit seseorang. Iya. Mas lebih suka kita bahas yang kedua deh. Biaya rumah sakit seseorang. biaya rumah sakit seseorang ya. Ya. Jadi pernah nggak? Sekarang kan lagi rame-ramenya itu sidang perdana kasus antara Mario Dandi dan David Ozara. Ozara. Oh, bentar, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai pejabat pajak Pejabat ya? pajak. Mantan. Dia udah kena pecat apa belum sih? Bapaknya tuh? Nggak tahu sih ya, tapi katanya sih sudah dalam tahanan KPK. Bapaknya? Ya. Oke. Bapaknya. Apa namanya? Kalau nggak salah kan kemarin dia sempat ramai tuh gara-gara lepas borgol kan? Iya. Si Mario Dandi ini kan? Betul Nah. sekali. Tapi itu pihak polisi sudah klarifikasikan kalau masalah itu masalah dia lepas borgol itu katanya nggak seperti yang video yang beredar. Terus Taunya sih kayak gitu. nggak seperti video yang beredar? Betul. Yang berarti itu editan? Maybe. Ya, Tapi kalau- apa sih yang nggak bisa mereka lakukan gitu loh? Salah satunya kayak gini. Apa itu? Ini soal biaya perawatan yang biaya perawatan si David gitu loh. biaya perawatan si David. Jadi sempat tuh terdengar berita di luaran sana, katanya si bapaknya David ini sempat tidak bisa membayarkan biaya perawatan David karena asuransi yang mereka gunakan itu tidak mau mencairkan dananya. Oh, jadi gini. Beredar informasi di luar sana mengenai ketidakmampuan ayahnya si David ini untuk membayar biaya rumah sakitnya lantaran klaim asuransi yang digunakan untuk membiayai rumah sakitnya si David ini tidak mampu diklaim asuransinya. Tidak mau ngeklaim, tidak mau mencairkan, Pihak asuransinya tidak mau mencairkan. atau si bapaknya? Si pihak asuransinya. Oh, Mas paham, Mas paham. Tahu nggak yang berapa biaya perawatan si David itu sampai dengan kemarin? Sampai persidang kemarin. Persidang kemarin. Ini sidang pertama toh? Iya. Oke, berapa? Itu katanya hampir mendekati 2M. Biaya rumah sakitnya David hampir 2M. Hampir Oke. mendekati 2M. Oke. Nah, jadi ada isu nih ya, Ya. isu yang kita dengar itu ada oknum yang sengaja tidak mau mencairkan biaya asuransi itu agar keluarga dari pihak David itu terpojok, tersudut dan menerima biaya sumbangan dari pihak sebelah. Jadi Pihaknya si terduga. si terduga. Jadi dengan menerimanya uang sumbangan biaya pengobatan, maka laporan akan dicabut dan permasalahan selesai. Itu sih sempat isu yang kita dengar seperti itu. Jadi isu yang berkembang soal itu ya, soal tadi itu bahwa pihak si terduga ini ingin menyelesaikan perkara ini lewat restoratif justice, ya kan? Lihat damai kan? Pihak damai, iya sih. Dengan cara menerima sumbangan biaya pengobatan. Kalau Tapi Mas ya, Dek. Bentar dengerin dulu Mas. Mas ini kan ayah, Mas ini ayah ya. Kalau anak saya dipukul oleh anak pejabat manapun di atas negeri ini, walaupun saya nggak punya duit, apalagi kasusnya udah viral, ini mengenai nama baik ya, yang ini harus dituntaskan, hukum harus tetap ditegakkan. Apalagi ini sudah sampai sidang pertama toh? Iya, ini baru sidang pertama. Iya, apapun yang terjadi, si pemukul ini, si terduga ini harus mendapatkan ganjaran. Kalau Mas yang jadi bapak ya, gitu. Ganjaran yang pantas. Iya. Kira-kira untuk pelaku Si penganiayaan. terduga. Iya, Iya. Oh si iya, terduga. karena sekarang sudah masuk sidang ya. Iya, Sudah jadi kira-kira nih ganjaran yang pantas untuk untuk si Mario Dandi Mario Dandi. yang melakukan selebrasi siu ketika dia mengkick kepala korban. Kan begitu toh? Kick Betul. kepala atau leher, pokoknya bagian atas lah itu. Kan Mas lihat itu reka ulangnya sih. Terus. Menurut Mas tuh sadis banget ya. Iya, terus Dan tahu gayanya dia begini tuh. gue anak pejabat guys, Masih. gue bisa naklukin semuanya guys. Mas tetap gitu. mendukung bapaknya David, apapun yang terjadi Pak, jangan goyah Pak dengan segala macam intriknya mereka.
Ayang tahu nggak? Agar membuat ini damai Pak, jangan Pak, maju terus Pak. Semangat. Ayang tahu nggak? Apa itu? Apa katanya orang tuanya David? Ya, apa katanya? Soal ganjaran yang setimpal yang harus didapat sama si pelaku ya. Ya. Si terduga pelaku Si Mario Dandi. terduga, yes. Itu dia bilang yang pantas itu dia harus mengalami koma yang sama seperti anaknya. Itu hukuman yang pantas Buat si terduga ini. si terduga. Itu Iyalah, katanya. kalau namanya Dia nggak butuh uang, dia nggak butuh Iya. apa. emas saja dia. Kejadian yang sama yang seperti anaknya gitu loh. Emas kalau sebagai bapak yang ya, kalau anaknya Emas itu dipukul sama orang, bui pun nggak cukup. Bila perlu dia juga harus dipukul juga. Kalau menurut Mas saya pribadi yang namanya seorang bapak ya emosi Iya, ya, tapi kan tapi kita kan di negara hukum. Negara hukum. Kita tunggu Negara keputusan hukum pengadilan. yang bisa dicuaks gitu kan. Apa sih yang negara hukum yang bisa dicuaks? Apa cuaks itu? Cuak itu Ya Allah, masuk konten. kan nanti bisa dititkan sayang gitu kan, sayang bisa disensor ya kan. Kita kan Oke, bisa ngesensor intinya segala tadi sesuatu. kata istri saya tuh negara ini adalah negara hukum yang cuaks maksudnya dia tuh hukumnya ditegakkan seadil-adilnya. Hidup hukum Tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas, imbang. gitu. Itu kan bos? Betul. Aman kan? Aman. Nggak mau kebui kan? Nggak masuk. Intinya buat bapaknya David, apapun keputusan yang bapak ambil, saya pribadi mendukung bapak. Ya kalau memang itu yang diinginkan ayahnya David, si terduga juga harus koma, ya fair aja, fair enough. Yang namanya orang tua itu namanya kasih sayang, apalagi kita melihat anak kita yang sudah capek kita besarkan yang tiba-tiba digebukin seperti itu. Aduh, ini sih menurut saya nggak manusiawi. Saya doakan semoga Bapak Hakim yang memimpin persidangan Mario Dandi ini memberikan hukuman seberat-beratnya untuk si Mario Dandi ini. Ya, Semoga. keterlaluan banget sih. Ayo Pak Semoga. Hakim, semangat Pak Hakim. Gunakan hati nurani Anda dan tegakkan keadilan di negeri ini. Biar tidak ada lagi para pembuli-pembuli di negeri ini yang berani main hakim sendirinya. Terutama anak orang-orang berkuasa, anak orang-orang kaya yang beranggapan duit bapaknya bisa membeli segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.